Selamat datang di channel Ufaira Atzikia. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rizkinya. Di video kali ini saya akan membagikan macam-macam ikan predator air tawar yang bisa digabung jadi satu akuarium. Sebelum lanjut nonton videonya, bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Simak dan tonton videonya di sini. Mencampurkan atau menggabungkan beberapa jenis ikan biasa disebut dengan istilah komtang. Hal tersebut tentunya perlu banyak pertimbangan dan pengetahuan agar ikan predator yang kita campur dapat hidup dengan aman. Sebenarnya tidak ada aturan wajib dalam hal memelihara ikan predator secara komtang, tapi bukan berarti terus asal mencampurkan ikan. Kita perlu wawasan atau paling tidak paham tentang tata cara melihara ikan predator apa saja yang bisa dicampur dalam satu akuarium. Ada beberapa ikan predator yang tidak bisa dicampur dengan ikan jenis lainnya, contohnya ikan piranha. Jenis ikan ini dapat mengganggu bahkan bisa menyerang ikan lainnya hingga mati. Yuk, kita simak beberapa jenis ikan predator yang bisa dicampur dalam satu akuarium. 1. Ikan Oscar. Ikan Oscar memiliki nama latin Astronotus ocellatus, merupakan spesies dari keluarga ciclit yang berasal dari Amerika Selatan. Entuknya termasuk cukup besar dan berwarna gelap dengan corak bintik kuning cincin pada batang ekor dan sirip punggung. Warna ikan yang unik ini yang seringkali membuat para pecinta ikan hias tergugah untuk memeliharanya. Ikan Oscar memang tidak asing terdengar bagi para penghobi ikan predator. Ada banyak jenis ikan Oscar seperti Oscar batik, Oscar tiger, Oscar albino, Oscar Paris albino hingga Oscar red. Walaupun masuk dalam kategori ikan predator, ikan ini mempunyai sifat yang kalem dan terkadang terlihat sedikit usil terhadap ikan lainnya. Oleh karena itu, jenis ikan Oscar sangat aman untuk dicampurkan dalam satu akuarium. Spesies ikan ini hidup bergerombol pada air yang tenang dan bersih. Sebaiknya apabila kamu memelihara dalam jumlah banyak, pastikan bahwa ukuran akuarium telah sesuai dengan jumlah ikannya, agar bisa tumbuh dengan baik. 2. Ikan Dats. Ikan Dats alias Datnoid adalah ikan yang elegan dan cantik yang bisa menjadi ikan hias untuk akuarium apapun. Mereka memiliki pola mirip harimau di tubuhnya dan piawai menguntit mangsanya dengan cara yang sama seperti harimau. Ada beberapa jenis ikan Dats, tetapi spesies ikan lain sering salah diberi label sebagai Dats meski benar-benar bukan Datnoid sejati. Ada beberapa jenis ikan Dats, meliputi Dats Siam, Dats Indonesia, Dats Thailand Utara, Dats Amerika, dan Dats Papua. Sejauh ini, Dats Indonesia alias Indonesian Tigerfish adalah jenis Datnoid yang paling umum dimiliki oleh penghobi akuarium. Jenis ikan ini menawarkan warna yang hidup dan spesies ini tak memiliki perbedaan nyata antara pejantan dan betina. Ikan Dats sangat populer karena memiliki keindahan corak seperti harimau. Tidak hanya itu, ikan ini juga mempunyai bentuk tubuh yang unik yakni tinggi dengan dahi yang tajam. Karakter ikan ini terbilang cukup jinak dan pemalu jika ditempatkan di lingkungan yang baru. Nah, jika sudah beradaptasi, ikan ini cenderung bersifat damai dengan ikan jenis lainnya. Ikan Dats sangat cocok untuk dijadikan teman ikan arwana, pebas, dan jenis catfish. 3. Peacock bass. Ikan predator cantik ini adalah ikan endemik asli Amerika Selatan.
Mereka berkembang secara khusus di Sungai Guyanas dan lembah Amazon dan Orinoco. Mereka lebih suka tinggal di Blackwater yang hangat dan asam. Ikan ini biasanya hidup selama 8-10 tahun. Tapi mereka mungkin tinggal di akuarium kamu selama 15 tahun jika kondisi air di akuarium sesuai. Panjang rata-rata bass mereka bisa mencapai 26 inci. Ikan terbesar dari spesies ini yang ditangkap memiliki panjang 28 inci. Ada 5 jenis peacock bass pada umumnya yaitu Tucunare Cichla temensis butterfly peacock bass Cichla ocellaris popoca peacock bass Cichla monoculus royal peacock bass Cichla intermedia and smaller butterfly peacock bass Cichla orinocensis. Ikan peacock bass atau lebih dikenal dengan sebutan ikan pebas ini sangat menarik untuk dijadikan ikan komtang. Faktanya, ikan pebas akan terlihat markingnya yang cantik jika dipelihara lebih dari 5 ekor. Banyak yang bilang ikan pebas adalah salah satu jenis ikan predator yang sangat rakus. Cara menyambar pakan yang cepat menjadi daya tarik tersendiri jika memelihara ikan dari keluarga ciclit ini. Ternyata ada banyak jenis ikan pebas yang dijual belikan di Indonesia seperti pebas mono, pebas Orinoco, pebas singu, pebas azul, pebas kelberi, pebas pinima dan pebas temensis yang mampu tumbuh panjang hingga 1 meter. Ikan peacock bass sangat cocok untuk dijadikan teman ikan arwana, ikan palmas, ikan pari dan jenis catfish. 4. Ikan arwana. Ikan arwana bisa dibilang rajanya si ikan hias. Gimana tidak? Ikan yang terkenal super mahal ini memiliki warna yang khas dan tentunya memikat mata kita. Ada berbagai jenis ikan arwana dan setiap jenis memiliki warna yang bervariasi seperti super red yang terkenal dengan warna merah pekat di seluruh tubuhnya, arwana banjar dengan warna kuning kemerahan, golden red, Jardini Papua corak seperti batik dan arwana platinum yang unik karena warna putih bersih dari kepala hingga ekor. Ikan yang memiliki nilai ekonomi tinggi ini akan terlihat lebih mewah lagi jika digabungkan dengan ikan predator tipe bawah seperti pari, palmas, atau ikan lele hias lainnya. Selain untuk melengkapi, ikan tipe bawah juga sangat bermanfaat untuk membantu membersihkan sisa makanan ikan arwana. 5. Ikan belida. Lopis atau belida Chitala lopis, adalah jenis ikan sungai yang tergolong dalam suku Notopteridae, ikan berpunggung pisau. Ikan ini lebih populer dengan nama ikan belida belido, yang diambil dari nama salah satu sungai di Sumatera Selatan yang menjadi habitatnya. Orang Banjar menyebutnya ikan pipih. Jenis ini dapat ditemui di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan semenanjung Malaya, meskipun sekarang sudah sulit ditangkap karena rusaknya mutu sungai dan penangkapan. Ikan ini merupakan bahan baku untuk sejenis kerupuk khas dari Palembang yang dikenal sebagai kemplang. Dulu lopis juga dipakai untuk pembuatan pempek namun sekarang diganti dengan tenggiri. Tampilannya yang unik juga membuatnya dipelihara di akuarium sebagai ikan hias. Ciri khas ikan ini adalah bentuk punggung yang melengkung mirip seperti pisau. Ikan ini sangat mudah dirawat dan sangat cocok untuk digabungkan dengan ikan lain karena sifatnya kalem cenderung suka bersembunyi. 6. Ikan pari. Banyak orang yang memelihara ikan pari air tawar karena memiliki bentuk unik yang lain daripada yang lain, plus coraknya variatif. Ada dua jenis pari air tawar yang yaitu pari hitam dan coklat atau motoro. Beberapa turunannya seperti Leopoldi,
Black Diamond, dan Galaxy. Sementara itu, pari coklat terdiri dari Motoro albino, Royal, dan Marble. Memelihara ikan pari memiliki tingkat kesulitan menengah karena jenis ikan ini paling sensitif terhadap perubahan kondisi air. Ikan pari tidak memiliki sisik sehingga ketika terjadi perubahan kondisi dan suhu air termasuk suhu akan langsung berdampak pada tubuhnya. Makanan yang bisa diberikan irisan daging atau ikan putih seperti mujair, lele, dan gurame, serta udang mentah, kerang, cacing hitam, ulat bambu dan jangkrik. Nomor 7. 7. Ikan palmas. Bentuknya mirip naga ya. Badannya memanjang, siripnya seakan kayak duri, mereka juga jarang berenang dan lebih banyak jalan di dasar tank. Makanya di Indonesia ini ikan dikenal dengan nama ikan naga. Palmas, nama genusnya adalah bicir yang berasal dari benua Afrika. Ikan ini juga cukup fleksibel dan gak ribet buat dipelihara, karena sama kayak cana dan aligator, kamu bisa melihara palmas tanpa filterasi. Karena kehidupan alam di Afrika yang keras banget membuat palmas bisa beradaptasi dengan baik dan punya kemampuan menakjubkan untuk tetap hidup. Mereka bisa mengambil nafas segar ke permukaan dan lanjut berenang ke dasar tank. Mereka juga ikan yang damai kelakuannya, karena cenderung kalem. Palmas si cinta damai. Walau kadang jahil, tapi agresivitas palmas gak begitu keras, mereka suka ngumpet di balik batu atau ranting pas ada ancaman datang atau lagi kena bully tetangga komtengnya. Ikan ini juga bisa digabung dengan sebagian jenis ikan lainnya. Misal, dari anggota keluarga ciclit, sampai ikan yang hobi bersih-bersih. Soal makanan juga palmas gak begitu ribet. Udang kering, kasut, cacing beku, cacing tanah dan pelet juga bisa dia makan. Tapi pastiin semua makanannya nyampe ke dasar, karena disitulah tempat palmas dikasih jatah daerah kekuasaan. Jadi pastiin makanannya turun ke bawah ya. Delapan. Red Tail Catfish. Red Tail Catfish adalah salah satu jenis ikan lele cantik yang berasal dari Amerika Selatan. Bentuk dan perpaduan warna merah pada ekor Red Tail Catfish kontras dengan warna putih pada bagian perut dan hitam pada bagian atasnya, membuat banyak orang menjadikan Red Tail Catfish ini sebagai ikan hias. Keunikan yang paling mencolok dan menjadi daya tarik ikan ini ada dua hal. Yang pertama adalah ukuran kepalanya yang besar dan melebar mirip tokoh Doraemon. Bentuk kepalanya inilah yang membuatnya terlihat lucu dan menggemaskan. Terkadang ada beberapa red tail catfish yang memiliki kepala berpola batik. Kemudian yang kedua adalah ekornya yang berwarna merah, kontras dengan warna tubuhnya itu. Semakin bertambahnya umur, warna merah pada ekor ikan ini semakin menyala. Berasal dari sungai Amazon Amerika. Dinamakan red tail karena memiliki ekor yang berwarna merah dan disebut catfish karena memiliki sungut seperti kumis kucing. Kalau dilihat sekilas memang dia mirip lele, tapi sejatinya memang masih tergolong keluarga lele. Jenis ini banyak dijual dan dipelihara. Sebab perawatannya tidak serumit merawat ikan arwana. Tapi kalian harus siap membelikan pakan yang banyak ya. Soalnya dia rakus dan bisa memakan ikan yang besarnya sepadan dengannya. Itu ikan ini bisa saja digabung dengan ikan lainnya, asal ikan yang ingin digabung sebaiknya berukuran sama besarnya dengan ikan RTC, karena kalau tidak sama besar ikan yang digabung akan disantap oleh ikan ini.
Yang terakhir ikan Genghis Khan. Merupakan ikan hias air tawar yang sering juga disebut ikan hiu air tawar. Disebut hiu air tawar karena mempunyai bentuk fisik yang mirip dengan ikan hiu serta cara berenangnya pun mirip. Ikan Genghis Khan ini mempunyai nama lain Parun shark ini sebenarnya termasuk ke dalam jenis ikan lele. Habitat ikan GK atau Genghis Khan ialah berasal dari perairan Sungai Chao Phraya dan Mekong yang berada di negara Kamboja, Laos, China, Thailand dan Vietnam. Karakter ikan Genghis Khan atau ikan hiu air tawar ini sangatlah aktif berenang ke sana kemari bahkan terkadang ikan ini sering sekali menabrak kaca akuarium dengan keras jika kalian memeliharanya di akuarium. Maka dari itu jika ingin memelihara ikan Genghis Khan ini harap menyediakan akuarium yang luas minimal 1,5 meter dengan ketebalan kaca akuarium 12 ml. Ikan Genghis Khan merupakan jenis ikan predator yang mempunyai mulut yang lebar. Maka dari itu ikan ini bisa saja digabung dengan ikan lainnya asal ikan yang ingin digabung sebaiknya berukuran sama besarnya dengan ikan Genghis Khan karena kalau tidak sama besar ikan yang digabung akan disantap oleh ikan ini. Ikan Genghis Khan ini dapat tumbuh hingga 1,2 meter jika dipelihara di kolam atau akuarium luas. Namun jika di alam bebas ikan ini dapat berukuran 2,5 meter dengan berat 300 kg. Ikan Genghis Khan juga merupakan ikan yang tidak rewel dalam artian ikan yang mudah dirawat atau dipelihara bahkan oleh pemula sekalipun. Itulah 9 jenis ikan predator air tawar yang bisa dicampur dengan ikan predator lainnya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.